Itu Tuhan tidak ada kata manusia di situ. Sekarang mereka yang berbicara, kamu percaya nggak? Malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Halo, selamat malam. Malam juga abang, buka kameranya bang. Oke. Oke, Katolik Protestan. Protestan. Silakan abang. Salam kenal, silakan. Boleh saya tantang Bang Suma? Kita sama-sama buka masker. Gak perlu. Oh iya. Gak usah, biar begitu aja bang. Jadi gitu masker aja. saya biar saya pakai juga ya. Iya. Memang saya nggak suruh buka. Silakan. Iya. Jadi pertama-tama saya hendak mau menyampaikan begini supaya ini juga didengar oleh saudara-saudara yang non Kristen ya, amat terlebih saudara-saudara yang dari kaum Muslim. Iya. Gimana bang? Kami sebagai pengikut Kristus, kami bangga dengan Tuhan kami karena begini, Allah kami itu Dia tidak hanya berdiam diri menikmati singgasananya yang mulia itu di atas sana, tetapi bagi kami bersyukur karena Allah kami itu Dia melibatkan keberadaannya dengan berbagai macam kesalahan dan keterbatasan kami manusia yang ada di dunia ini, sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan bagi kami sebagai orang Kristen tidak ada Tuhan lain selain Tuhan kami yang begitu murah, yang begitu peduli dengan keberadaan umatnya. Nah itu yang pertama ya, yang hendak saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Iya. Kemudian yang kedua, kita fokus saja bang ya di apa ini, di tema Yahweh membuat Tuhan baru. Ya temanya ini kan. Iya betul. Berdasarkan bukti apa atau pemahaman yang bagaimana sampai Bang Suma itu mengangkat tema ini? Saya mau dengar dulu bang. Iya. Oke, baik. Baik. Jadi Tuhan yang betul itu tidak mungkin adalah Tuhan yang dibuat. Itu dulu. Yang kedua, ketika Tuhan marah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada para utusannya, maka Tuhan menjadikan iblis itu sebagai sembahan, sebagai penolong. Sebentar bang, fokus saja dulu di inti daripada tema ini. Ini kutipan dari ayat atau di mana ini bang? Iya. Jangan dulu kemana-mana. Maka ketika Yesus diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah Bani Israel, hadirlah kelompok yang memusuhi dia, membenci dia, yang berupaya membunuh dia, sehingga Elohim Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang mati dengan jalan kutuk ini menjadi Tuhan untuk mereka yang menyalibnya. Jadi Yesus itu manusia yang dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat, gitu. Kisah Para Rasul KPR 2 nomor 36. Iya, begini, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-36 itu kalau tidak salah itu kan terkait dengan khotbah Petrus, Bang. Iya kan? Iya, betul. 10 hari ia berbicara di depan orang Israel setelah Yesus terangkat ke surga. Iya. Nah, jadi begini, Bang. Begini, terkait dengan khotbah itu artinya ini yang menjadi permasalahan ini adalah kesalahan di dalam menafsir daripada ayat itu, yang sebenarnya ayat itu tidak boleh dipenggal hanya satu ayat saja itu,
tetapi harus betul. dilihat secara keseluruhan daripada bacaan Kisah Para Rasul pasal 2 itu. Iya. Sehingga kalau Iya, kita hanya mau penggal satu ayat saja, maka akan ada multitafsir yang terjadi daripada inti pesan yang sebenarnya dari secara keseluruhan khotbah Petrus itu, Bang. Memang betul itu. Iya. Makanya orang-orang Farisi ketika mendengarkan khotbah Petrus itu, di data 32-nya itu mereka bersedih hati. Mereka kemudian kata Nuzzo di situ dikatakan bahwa mereka merasa sangat tertusuk dengan perkataan itu. Mereka terharu, mereka tersedih, mereka kemudian menganggap bahwa ini menyakiti sekali pikiran kami. Kok bisa kami yang tadinya menuhankan Elohim sekarang disuruh menuhankan sama orang ini? Itu. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan kalau begitu? Petrus mengatakan, ya bertobatlah dan selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat ini. Artinya, kalau kamu mau selamat, ya sudah kau tinggalkan, kau bertobat, kau tinggalkanlah perbuatan salam itu dan jangan mau menuhankan Yesus. Itu faktanya. Silakan. Bukan seperti itu, Bang. Bukan seperti itu. Ya, silakan Anda baca data. Kalau begitu, baca datanya silakan. Iya. Iya, saya sudah beberapa kali membaca ayat itu sebelum Bang Suma mengangkat kasus ini menjadi tema. Sebenarnya itu bukan hanya orang Farisi saja, tetapi hampir sebagian besar orang Israel pada waktu itu kan. Iya. Yang ditujukan oleh khotbah Petrus pada saat itu bukan hanya kepada orang Farisi saja, tetapi segenap kaum Israel yang ada pada saat itu. Ya, harus tahu, seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan Yesus Kristus anak Maria itu sejak lahir dia sudah Kristus memang. Yang mereka salib ini baru menjadi Kristus pada saat dia disalibkan. Dan itu menjadi Tuhan bagi orang-orang jahat ini. Bukan Tuhan untuk seluruh Israel, bukan. Nah, itu kan aku bilang kalian tersiksa. Tersiksa kalian. Pasti tuh. Mau ke mana? Harus kalian lari, harus kalian kabur. Apa coba? Data apa yang Anda ingin sajikan ke kami untuk membantah? Enggak, dia itu Tuhan yang memang Tuhan dari dulu. Enggak bisa dong. Dalilnya Elohim telah membuat Tuhan membuat Tuhan. Gak bisa teman-teman. Jadi kita memang harus sabar untuk menuntun teman-teman kita ini. Kita harus sabar menuntun. Kita tuntun mereka pelan-pelan. Silakan saudara Stauros. Silakan. Mungkin ada data lain yang bisa Anda gunakan untuk membantah KPR 2 ini, silakan. Iya, minta maaf sebelumnya. Kemungkinan jaringan, Bang, tadi. Iya. Jadi begini, Bang, terkait dengan penafsiran ayat ini. Iya. Terkait dengan penafsiran. Ini saya sudah nyalakan kameranya, Bang, tapi tidak muncul ini. Biar nggak apa-apa. Kok bisa ya? Belum. Coba diterima, Bang. Sahabat Marsha, syukran. Teman-teman yang lain silakan dicukupkan 3M. Tembuskan. Halo. Silakan. Iya. Ya, jadi terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 tadi itu, sebenarnya tafsirannya apa yang disampaikan oleh Petrus itu
Petrus hendak mau menyampaikan kepada segenap orang Israel yang menolak Yesus adalah begini, Bang. Dia hendak mau memulihkan bagaimana yang pada mulanya itu Yesus itu dianggap sebagai yang hina. Tetapi pada akhirnya Petrus hendak mau menyatakan kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus yang adalah sebagai Tuhan. Sehingga kan pada ayatnya yang selanjutnya itu, ayatnya yang ke-37 itu, ya, orang Israel mereka bertanya balik kepada Petrus. Itu sama seperti Bang Suma tadi katakan, orang Farisi. Tidak, saya mau membantai itu bukan hanya sebatas orang Farisi, tetapi segenap orang Israel, ya, yang menolak Yesus pada saat itu. Jadi bukan hanya orang Farisi saja. Mereka bertanya kan kepada Petrus, kalau begitu apa yang harus kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah dan hendaknya kalian memberi diri untuk dibaptis. Nah, perhatikan konteks keadaan yang terjadi pada saat itu, Bang. Orang Israel yang bertanya kepada Petrus itu sebenarnya ada satu alasan mengapa sampai mereka membuka diri, Bang, ya, membuka diri untuk percaya kepada Yesus. Karena apa? Nah, sama seperti saya katakan tadi, khotbah Petrus itu terjadi setelah 10 hari pada saat Yesus terangkat ke surga. Berarti orang Israel menyaksikan kejadian itu, Bang. Ketika mereka mengetahui bahwa oh benar Yesus itu adalah Tuhan yang terangkat ke surga, sehingga mereka ketika mendengar khotbah Petrus mereka membuka diri. Nah, itu bagaimana itu, Bang? Kalau Bang Suma mau membantahnya. Jadi Pentakosta itu bukan 10 hari, 49 hari setelah itu kan Pentakosta kan 40 hari itu setelah kebangkitan. Tetapi 10 hari khotbah Petrus itu terjadi 10 hari setelah Yesus terangkat ke surga. Begitu. Ini kita kan Pentakosta kan, Pentakosta. Itu kan hari Pentakosta. Iya, tetapi dia kan khotbah di hari Pentakosta. Iya, setelah berarti 10 hari setelah kebangkitan ke surga kan. Khotbah Petrus yang terjadi. Artinya ialah berarti 49 hari setelah diterangkat menurut apa yang ada dalam data kitab saudara. Iya, artinya gini. Artinya bahwasanya setelah penyaliban terjadi, kan Yesus tadinya bukan Tuhan. Makanya dia dibuat menjadi Tuhan. Tetapi kalau dia Tuhan kalau tadinya dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin dibuat menjadi Tuhan. Oke. Itu dulu. Ya, oke. Saya Tunggu. Ketika saudara mengatakan hal yang tadi, bahwasanya mereka dibaptis, mereka justru diminta untuk bertobat. Coba nomor 40-nya Anda baca. Selamatkanlah diri kalian dari angkatan jahat. Artinya apa? Keluar dari lingkaran tersebut. Tuhan menjadikan Yesus sebagai Tuhan untuk mereka yang menyalib Yesus. Yang menyalib Yesus bertanya, apa yang harus kau lakukan? Bertobat. Berilah dirimu, selamatkan dirimu dari angkatan jahat. Ya, artinya keluar. Tinggalkan ketuhanan Yesus itu, kembali kepada ketuhanan yang betul, yaitu Elohim. Artinya begini. Iya, artinya begini, Bang. Saya mau membantah apa yang disampaikan oleh Bang Suma tadi, sedikit undur daripada kenyataan yang ada. Bang Suma tidak mau bercerita tentang kenaikan Yesus ke surga, tetapi Bang Suma undur satu langkah, mempersoalkan tentang penyalibannya kan. Iya, yang saya maksudkan ialah
mengapa orang Israel seakan membuka diri terhadap khotbah Petrus itu? Karena 10 hari sebelum khotbah Petrus itu mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus sudah terangkat ke sorga. Karena itu mereka membuka diri terhadap khotbah Petrus. Persoalan Bang Suma tanyakan tadi, mereka bukan mau meminta dibaptis tetapi hanya mau bertobat. Tidak, coba Bang Suma periksa lagi ayat itu. Tetapi yang menjadi persoalan, yang menjadi sebuah substansi daripada tema ini terkait dengan Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu menjadi pertanyaan, lantas kenapa mereka mau membuka diri? Berarti mereka seakan-akan ada sesuatu yang tertarik terhadap kepribadian sosok Yesus ini kan. Kalau mereka sama sekali tidak terpengaruh dengan Yesus, ngapain mereka mau bilang, kalau begitu Petrus, apa yang hendak mau kami lakukan? Sehingga Petrus katakan, bertobatlah. Dan coba Bang Suma periksa kembali ayatnya yang ke-37. Bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis. Oke. Sekarang kalau Anda mengatakan naik ke surga, apa masalahnya? Naik ke surga, Elia naik ke surga, Henok naik ke surga, Yesus naik ke surga. Kenapa dia jadi Tuhan? Bukan itu poinnya, Bung. Karena begini. Bukan itu poinnya. Saya boleh bicarakan dulu? Oke, silakan. Nanti kita tiktokan habis ini. Jadi ketika Yesus itu tadinya dibuat menjadi Tuhan, apakah tadinya Tuhan? Ya memang dia Tuhan. Karena kenapa dibuat? Kenapa dibuat? Dibuat bagaimana? Ini hanya persoalan Bang Suma salah menafsirkan tentang saya bertanya. Saya bertanya, kenapa Yesus dibuat menjadi Tuhan? Iya, kalau memang tadinya adalah Tuhan. Iya, saya menjawab karena itu Bang Suma salah menafsirkan kalimat yang ada pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36. Saya bertanya loh, sekarang Anda tinggal jelaskan tafsiran Anda. Kalau memang dia Tuhan dari semula, kenapa dia dijadikan menjadi Tuhan? Alah, berarti ini Bang Suma tidak tangkap penjelasan saya tadi dari awal. Boleh saya mau ulang ya? Begitu. Anda tidak menjelaskan kenapa kalau memang dia Tuhan, kenapa dia dibuat menjadi Tuhan lagi? Persoalannya bukan ada pada dia, tetapi ini adalah persoalannya ada pada perkataan daripada Petrus itu. Tadi saya sudah menjelaskannya bahwa Petrus hendak mau menjelaskan kepada orang Israel bahwa dahulunya Yesus itu yang dicap sebagai orang yang hina, tetapi pada akhirnya orang Israel tuh juga menyaksikan bahwa benar dia adalah Tuhan dan ia kembali pada kemuliaannya sebagai surga. Ya. Bagaimana ceritanya? Jangan dia Tuhan. Jangan main tekan tombol tawa itu. Jangan mempengaruhi. Kucing pun tertawa lihat logika Anda gitu loh. Jangan main tekan tombol untuk kenapa orang kan Anda lucu. Anda lucu. Hei, saudara dengarkan saya. Dengarkan saya, Bung. Ini bukan masalah orang percaya tidak percaya. Ini masalahnya adalah Yesus dibuat menjadi Tuhan. Di situ poinnya. Iya, karena Bang Suma tidak paham betul apa yang disampaikan oleh Petrus, dan apa yang saya jelaskan karena Bang Suma itu memang adalah berada pada posisi sebagai orang yang tidak percaya kepada Yesus, maka selamanya Bang Suma tidak akan apa yang saya jelaskan. Ini bukan masalah. Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan. Yang menjadi permasalahan ini adalah Tuhan Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan. Memang sudah dinubuatkan Mazmur 110, Mazmur 132. Musuh-musuh Yesus akan takluk di bawah, akan tunduk menjadi tumpuan kaki Yesus. Yang tadi membenci Yesus, yang tadi tidak suka Yesus, yang tadi menyalib Yesus, nanti akan menjadi hamba Yesus dia. Iya. Berarti Yesus ini bukan Tuhan,
dibuat menjadi Tuhan bagi orang jahat. Itu poinnya. Sekarang begini. Kita sudah sedikit melebar untuk membahas tentang kristologi, ya kan? Ini kita sudah melebar ke masalah kristologi kan? Apakah sudah dari kristologi dari tadi? Anda naik ke sini itu kita sudah bahas masalah kristolog. Enggak, kita membahas tentang tema ini, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Sesuai dengan data kan? Benar enggak kalau tunggu. Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Begini. Jangan benar tidak? Bagaimana pertanyaannya, Bang? Bagaimana? Benar tidak Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan? Bukan membuat, karena dia memang adalah Tuhan itu sendiri. Dalilnya? Saya kasih dalilnya ya. Coba. Enggak, dalilnya mengatakan Yesus dibuat menjadi Tuhan. Iya, buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Coba Bang Suma buka dan baca. Supaya semua mendengar. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Makanya dengarkan dulu supaya saya mau menjelaskan. Coba. Anda tinggal mengakui bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Buktinya. Nah ini. Ya, Kejadian 1 nomor 1. Ya sudah, diam dulu. Saya mau menjelaskan. Padahal sebenarnya tidak perlu Anda membawa data-data dari PL. Cukup Anda akui, betul Yesus itu dibuat menjadi Tuhan, selesai. Tunggu, saya mau menjelaskan dulu karena apa yang Bang Suma persoalkan tentang apakah Yesus itu adalah Tuhan. Saya mau menjelaskan. Bung, dalilnya yang Anda bahas, Bung, dalil. Jadi jangan Anda masuk ke dalam materi yang Anda sendiri meninggalkan dalil. Dalilnya sudah sangat jelas. Yang diterangkan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan Elohim menjadikan Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Membuat Yesus menjadi Tuhan. Boleh kasih kesempatan sama saya untuk menjelaskan. Begini, jangan dulu membantah ya. Mengapa saya hentar ke Kejadian pasal 1 ayat 1? Tunggu, jangan dulu dipotong. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab Perjanjian Lama itu, Bang, ditulis dalam bahasa Ibrani kan, Beresit bara Elohim. Pada mulanya Allah, kata Allah di situ diambil dari kata Elohim. Dia bermakna jamak, ya. Jamak Elohim itu, Bang, bukan tunggal. Ini berarti di situ terdapat Trinitas yang sudah ada di dalam jadi Bung, karena itu, kalau Yesus itu Anda ambilkan obat di Kejadian 1. Anda ambil Kejadian 1 nomor 1 untuk Yesus Tuhan. Tidak perlu. Karena Yesus memang Tuhan di situ. Iya memang Tuhan, tapi untuk orang jahat. Jangan. Itu kesalahan nafsu Bang Suma. Jangan. Ini ternyata saya menemukan bahwa Bang Suma itu jahatnya di situ. Membuat silakan Anda bantah saya. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan Anda bantah saya, Bung. Silakan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Farisi yang menyalib Yesus ketika mendengarkan Yesus itu dibuat menjadi Tuhan untuk mereka senang? Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Sudah pasti mereka tidak mau menerima. Kenapa mereka tidak mau menerima? Tetapi yang terjadi pada konteks itu, pada ayatnya kok jadi tetapi? Banyak orang Israel yang menerima itu. Kenapa mereka tidak mau menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tidak menjadi persoalan. Kenapa mereka tidak menerima? Kenapa mereka tidak menerima? Tetapi sebagian besar. Kenapa? Apa alasannya mereka tidak mau menerima? Apa alasan mereka tidak mau menerima kemudian Yesus sebagai Tuhan mereka? Apa alasannya? Oke. Karena
Karena yang terjadi pada saat itu adalah mereka tidak mau tersaingi di dalam hal melayani di bait suci. Bukan. Ketika Yesus sudah menjadi Tuhan bagi mereka, mereka terima atau tidak? Bang Suma, saya pikir tahu tentang hal itu. Cuma Bang Suma tidak mau menerima jawaban. Saya tahu bahwa mereka tidak menerima. Mereka sedih, mereka terpukul, mereka tertusuk dengan Yesus menjadi Tuhan mereka. Kenapa? Kenapa mereka nggak rela Yesus menjadi Tuhan mereka? Kenapa? Itu hanya alasan mereka. Tetapi alasan yang paling mendasar karena mereka tidak mau ada saingan untuk menjadi pengajar. Kan sudah mati Yesus, kenapa masih jadi saingan sih, Cak Ayu? Sudah mati Yesusnya. Iya, sudah mati. Iya, mereka kan menolak sejak dari Yesus masih. Iya, sekarang permasalahannya kenapa mereka tidak mau menerima Yesus yang dihadiahkan Tuhannya Yahudi kepada mereka sebagai Tuhan? Itu kenapa mereka nggak terima? Kenapa? Iya, karena kan masih ada pengikut-pengikut Kristus yang lain yang bisa meneruskan ajaran Yesus. Karena itu mereka tidak mau tersaingi. Awas, tekan tombol lagi. Dia main tekan tombol lagi. Karena bagi mereka yang waras, dengar, karena bagi mereka yang waras tidaklah layak manusia Yesus jadi Tuhan. Cuman kalian saja ini yang memang dasar tidak pernah diutus Nabi kepada kalian yang menerima ajaran dari Barat tersebut. Jadi itu saya sudah sampaikan ya. Dari awal, aku pikir saya sebagai pengikut Kristus, saya begitu sangat senang dengan Tuhan kami yang tidak hanya memang harus saya bantu kamu dengan tentang dunia ini untuk menebus dosa umat manusia. Iya, harus kamu ajarkan begitu, harus, wajib. Selamat malam saja. Cuman pertanyaannya sekarang, pertanyaannya adalah, kalau yang kamu katakan itu betul, kenapa orang-orang Farisi kemudian bersedih? Ayo, harusnya dia menjoget. Aku punya dosa ditebus. Harusnya mereka joget. Tapi apa yang terjadi? Kata Nuzo, mereka sangat terpukul. Mereka sangat bersedih sekali. Apakah itu bahasanya kalau sedih yang sudah sangat-sangat sedih? Sedihnya karena merasa sial, sedihnya karena merasa hancur kembali ke titik nol. Itu apa bahasanya? Harusnya ketika Petrus mengatakan, wahai kalian yang telah menyalib Yesus, hai Yesus yang kau salibkan itu sekarang sudah menjadi Tuhan lu. Masa? Iya, joget kalau begitu. Yes. Dosa kita ditebus. Makan babi, tidak bersunat lagi, tidak perlu kita sabar. Yes. Tapi faktanya bukannya joget seperti kalian hari Minggu. Mereka berduka, mereka berkabung, mereka sangat sedih, mereka merasa tertusuk, mereka terasa bahasa kata nuzo itu artinya dia dibinatangkan. Tidak sama seperti kalian. Karena kalian memang bukan orang Farisi, memang bukan ahli Taurat kalian itu. Cobalah teman-teman, kepepet kan? Karena memang dari dasarnya mereka menolak Yesus, makanya mereka nggak percaya. Bukan itu masalahnya, bukan masalah itu. Enggak Bang Suma, karena mereka takut tersaingi. Nenekmu kiper, disaingi sama siapa? Oh, Yesus sudah tak ada di bumi kok. Dia merasa dia nggak mau tersaingi oleh siapa? Yesus sudah diangkat di atas tuyul. Yesus sudah di atas. Kenapa harus merasa bersaing lagi? Mau naik juga dia jadi Tuhan juga rupanya. Mau juga duduk di atas sebelah kanannya Bapa. Yesus sudah terangkat, bukan lagi saingan,
bersedia aja. Kan Tuhan itu kan Elohim. Tuhan itu kan pencipta langit dan bumi. Kenapa jadi ini yang jadi Tuhan? Aduh, jadi Tuhan kami. Nah, makanya bertanya, please, apa solusinya ini kalau gini? Bertobat dan tinggalkan kemudian angkatan jahat ini. Baca nomor 40-nya. Coba, saking jahatnya mereka ini, teman-teman. Apa judul? Tiba-tiba saja baca Kejadian 1 nomor 1. Apa di situ? Pada mulanya langit berbentuk kosong katanya. Aduh. Roh Allah melayang-layang. Aduh. Lagu lama. Dia ingin masuk ke situ. Dia ingin mengatakan Yesus memang sudah Tuhan dari dulu. Kalau Yesus Tuhan dari dulu, lalu kenapa dia dibuat? Ngaco. Ngaco. Adik. Ayo naik teman-teman. Ini ada yang ditarik kok, megang di pohon, dia nggak mau kali naik. Adik, sini dulu sayang. Halo, semangat subuh, selamat malam, adik. Bisa apa minta tolong buatkan teh sayang? Iya, kakak mana? Iya sayang, makasih. Selamat siang, malam. Iya, malam. Ya, di mana Pak? Nah, di mana? Bagus. Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib dengan jalan kutuk menjadi Tuhan untuk orang jahat. Silakan Anda bantah. Dia adalah Tuhan, Pak. Iya, bagi orang jahat. Saya bisa buktikan, Pak. Ya, bagi orang jahat bisa membuktikannya dengan dia Saya bisa jalan di atas air. buktikan. Orang Bahwa jahat bisa membuktikan Tuhan mereka. Dari lahir pun sudah Tuhan, Pak, dari lahir. Ya, silakan Anda sebagai orang jahat akan menipu orang benar dengan mengatakan Tuhan lahir. Dari lahir sudah Tuhan, Pak. Hari ini Apakah Tuhan bisa dilahirkan? Hari ini Apakah Tuhan bisa dilahirkan? Kristus Tuhan. Apakah Tuhan bisa dilahirkan manusia? Apakah Tuhan bisa dilahirkan manusia? Lahir bagimu. Itu kalau Anda jadikan dia sebagai manusia juru selamat bisa. Tapi kalau Anda jadikan itu Tuhan yang lahir, Kristus Tuhan. Itu ada kata-kata Kristus Tuhan. Ada kata pertanyaannya adalah, Kristus Tuhan. bisakah Tuhan lahir? Kenapa tidak bisa? Itu berita itu disampaikan oleh yang lahir di situ manusia yang menyampaikan, jangkrik. Pak. Hei, Malaikat Gabriel itu menyampaikan. jadi yang ditetein itu Tuhan. Malaikat yang menyampaikan, ada percaya enggak? Berarti yang nete sama ibunya Tuhan. Saya tanya kepada Anda, kalau berita dari malaikat ada percaya enggak? Malaikat mengatakan dia lahir, berarti dia manusia. Itu Tuhan, tidak ada kata manusia di situ. Apakah manusia bisa melahirkan Tuhan pencipta? Sekarang malaikat yang berbicara, kamu percaya enggak? Malaikat berkata, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tuhan, mana ada manusia? Kau jangan framing ya. Kau jangan framing Di situ kalau Anda mau memaksakan dia Tuhan, gunakan bahasa aslinya Tuhan. Ada manusia di situ. Kurios. Kurios di kota Daud. Kurios. Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau Anda tidak sekarang pertanyaan saya. Dengar, kamu tidak percaya kepada kalau kamu tidak percaya kepada malaikat, Kristus itu Kristus itu nabimu apa? Nabimu itu siapa yang bicara, dia nabi?
Kristus Membawa itu wahyu apa? kepada Kristus. dia. Malaikat bukan. Kristus itu apa? Kristus. Nabimu- Kristus itu nabimu apa? siapa? Kristus. Abang, Kristus itu apa? Kristus. Nabimu siapa nabimu? Yang Kristus memberitakan itu bahwa apa? Jawab dulu. Yang Kristus Nabi itu bawa apa? wahyu itu siapa yang nyampaikannya? Kristus itu apa, Bang? Kristus. Nabimu siapa Kristus yang itu nyampaikan apa? wahyunya siapa? Katanya. Tanya. Tanda-tanda mau dikik ini. Tanya Kristus nabimu itu siapa apa? yang nyampaikan? Nabiku bukan Tuhan. Nabimu siapa yang Kita nggak sedang menyampaikan? bahas Nabi. Menyampaikan firman-Mu. Abang, Hah? kita nggak bahas Nabi, Malaikat kita tidak bahas percaya. Tuhan. Kamu Sekarang tidak pertanyaan, harus Kristus percaya pada malaikat yang bilang bahwa wahyu itu turun kepada dia. Kristus itu, saya percaya Paman, saya percaya. Kristus itu apa? Kristus adalah Katakan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu apa? Apa lagi? Kristus apa? Kristus Tuhan. Kristus itu apa? Ada kata-kata Kristus Tuhan. itu apa? Ada Kristus itu kata-kata apa? Tuhan. Allahu Kau apa Akbar. lagi kau mau? Nabi mu aja Berarti- keluar dari gua aja nggak tahu dari mana asalnya. Nah, itu kan menghujat jago. Saya tanya, Kristus itu apa? Saya tidak menghujat, Pak. Iya, saya tanya, Kristus itu apa? Kalau kamu percaya kepada Gabriel, saya pun percaya pada Gabriel. Kalau kamu tidak percaya kepada Kan Gabriel, nggak bisa diam kan? Inilah bukti bahwa Yesus itu memang Tuhan untuk para penyesat. Ini bukti. Wahyumu dari mana? Wahyu Saya sopan loh, nabimu saya itu. sopan. Bapakku Wahyu yang nabimu dari mana? ganteng, bisa nggak? Siapa yang menyampaikan wahyu? Adik minta lu Bang. Apa Siapa itu yang Kristus? menyampaikan Bang? wahyu kepada nabimu? Siapa? Abangku, Kristus itu Aduh. artinya apa, Abang? Abang, Kristus itu artinya apa? Nabimu siapa yang menyampaikan? Kristus itu artinya apa, abangku? Hah? Kristus itu artinya apa, Bang? Kenapa? Saya sudah bilang Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kristus itu apa, Bang? Kristus selamat. Juru selamat. Iya. Apa lagi? Kristus itu apa? Juru selamat. Kristus artinya Juru apa selamat. yang bukan juru selamat, artinya Kristus apa? Yang diurapi ya, apa lagi? Apa yang diurapi di situ, Bang? Yang diurapi apa lagi? Yang diurapi di situ apa, Bang? Tuhan Kristus atau manusia? Tuhan. Manusia mana, Pak, yang bisa bilang anak manusia berkuasa mengampuni dosa? Bisa enggak? Bisa Iya, enggak? manusia, anak manusia, Bisa bukan enggak? Tuhan, anak manusia. Bisa Anak enggak? manusia kan? Anak manusia bisa enggak mengampuni dosa manusia? Bisa enggak? Anak manusia kan? Berkuasa bisa enggak? Berkuasa. Bisa menghidupkan Anak manusia orang kan, mati. Bang? Bisa menghidupkan Abang. orang mati. Anak manusia Siapa- kan? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati, Pak? Anak Tahu manusia kan, Bang? Siapa yang bisa menghidupkan orang mati? Siapa? Anak manusia kan? Yang menghidupkan orang mati siapa, Pak? Anak manusia kan, Bang? Hah? Menghidupkan orang mati Manusia. sanggup nggak? Siapa yang sanggup menghidupkan orang mati? Anak manusia kan, Bang? Allah aja nggak sanggup menghidupkan orang mati kok. Kenapa jadi larinya ke Tuhan saya? Saya sedang bertanya, yang diurapi itu apa? Yang diurapi? Alamu masa Yang diurapi orang mati apa? nggak sanggup. Malah Yang matiin diurapi orang di hidup. situ apa, Bang? Yang diurapi? Alamu aja matinya mati Yang diurapi apa? bukan menghidupi yang mati. Yang diurapi apa, Bang? Yang diurapi? Alamu aja nggak bisa menghidupkan orang mati. Yang Bisa diurapi matikan orang yang maksud saya hidup. apa yang diurapi? Kuasa apa alamu? Kuasa mati nolong hidup aku ada bisa. Kenapa orang ini? Kenapa kamu Mati itu kenapa orang udah hidup, mau aku ada mati juga bisa. masih begitu? Daripada menghidupkan Saya orang bertanya, mati yang nggak bisa. diurapi ini apa? Yang diurapi Tuhan atau manusia? Alamu di mana kuasanya? Kuasa alamu di mana kuasa alamu? Lu. Kuasa Abang, alamu di saya mana bertanya, kuasanya? Abang. Dibandingkan Abang, Yesus saya jauh lah. bertanya. Saya Walaupun dia manusia, dia bertanya. bisa menghidupkan orang mati. Alamu Abang. alamu yang dikatakan Allah nggak bisa menghidupkan orang mati. Malah matikan yang hidup. Saya bertanya,
Saya Saya bertanya bertanya, kuasa yang Allahmu di mana? diurapi ini apa, Tuhan atau manusia? Di mana kuasa Allahmu? Ya saya bertanya yang diurapi Kuasa ini Allahmu Tuhan di atau mana? manusia? Buktikan. Yang diurapi ini apa, Bang? Buktikan kuasa Allahmu. Aku mau tahu. Buktikan Allahmu di mana Penyesat kuasanya. begitu, penyesat Bisa itu nggak hidup? begitu. Bisa nggak hidup ya orang mati? Penyesat itu begitu. Malah matikan orang yang hidup. Penyesat itu begitu. Ya saya Ditanya. tanya kamu. Saya tanya yang diurapi Tuhan atau Kamu manusia? yang sesat. Yang diurapi Yang Tuhan sesat atau kamu. manusia? Tahu nggak? Tahu nggak kamu yang sesat? Tahu nggak? Yang diurapi. Nabi yang begitu keluar dari gua nggak tahu, nggak ada saktinya dia percaya. Yang diurapi Dipercaya Tuhan atau Nabi manusia? lagi. Yang diurapi Tuhan atau manusia? Nabi Yang yang keluar dari gua tiba-tiba jadi kenapa lari ke sana abangku ini? Kenapa jadi dipercaya? Di mana bukti nabinya? Nabi kok Sekarang saya kawin tanya. terus di mana? Di mana Nabi kawin terus itu apa? Apa yang hubungannya dengan Nabi? dong. Kenapa jadi begitu abang? Nabi ini? kawin melulu. Saya bertanya, Kristus itu apa, Bang? Nabi maju Tuhan apa? atau manusia? Bang, Kristus itu apa? Kristus yang Aku mau diurapi di tanya. sana apa? Aku mau bandingkan sekarang. Aku tak mau aku mau bandingkan sekarang. Bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kata Yesus manusia. Allahmu Allah apa? Kuasanya di mana? Udah bang, kasihan abang ini. Di mana kuasa Allahmu? Udah ya bang ya. Bandingkan aja sama Yesus dia katakan manusia. Bisa Saya bertanya. Bisa hidupkan orang mati. Saya bertanya bang. Saya bertanya. Allahmu bisanya mati kan yang hidup. Dede. Di mana kuasa Allahmu? Buktikan kuasa Allahmu. Tuhanmu berdoa kepada Tuhanku. Kok Tuhanku di mana Tuhanku? Tuhanmu itu yang mana? Di mana? Abang istirahat ya, Abang. Istirahat ya. Kayaknya abang sudah tak lama lagi nih. Abang sudah tak lama lagi kayaknya nih. Istirahat ya. Allahmu dari Mekah tuh Allahmu. Istirahat ya bang. Abang. Mekah tuh. Abang. Itu panggilan malaikat maut tuh sudah nggak lama lagi loh. Kau tuh yang dipanggil nanti tau nggak? Takut dia. Kau yang dipanggil nanti. Katanya mati langsung masuk surga. Kalau udah ya, abang istirahat ya. Masuk surga, karena percaya Yesus. Kalau kau dipanggil kau masuk neraka. Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau aku panggil aku masuk surga, karena aku percaya Yesus. Kenapa Tuhannya Yahudi membuat Yesus siapa yang tidak percaya kepadaku biasa Yesus bilang gitu. Anda percaya Yesus? Iya, saya percaya Yesus ada Tuhan kok. Kenapa? Di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Di mana Yesus? Ya, di mana Yesus mengajarkan dirinya Tuhan? Siapa yang Yesus disembah dia tidak pernah menolak kok. Dia tidak pernah menolak penyembahannya. Kalau dia dibilangi dia menjadi hansip, menolak enggak? Tidak pernah menolak penyembahan. Karena pada saat itu tidak ada yang menganggapnya hansip. Nabimu aja nggak pernah disembah kok. Mana nabimu aja nggak tahu disembah nolak nabimu. Bernapas dulu bang. Bernapas dulu. Tarik nafas. Nabimu aja nggak. Tarik nafas dulu, tarik nafas. Nabimu aja. Nabimu di mana? Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik. Nabimu aja. Nabimu aja. Jangan dulu ngomong, tarik nafas dulu. Tarik pelan. Bukan. Nabimu aja
nggak pernah disembah. Disembah Iya, takut benar, benar. dia. Tarik napas dulu, tarik napas. Ya, Tarik napas. disembah dia nggak nolak. Tarik napas dulu. Dia tidak pernah menolak penyembahan manusia. Nabi Nuh di mana? Thank you, sayang. Hah? Ini ada pasiennya Abah itu. Kalau Pasiennya orang yang apa? disembah itu namanya Tuhan. Dia Enggak. tadi pagi dia iya di tempat tidur. Habis itu dia Gimana? sarapan, dia pikir kue. ini jadi error dia. Jadi kotoran keluar. Gimana? Yang keluar dari Gimana? pantatnya dia makan sendiri. Kita Mungkin bandingkan. rusak otaknya. Kita Kasihan. bandingkan Allahmu dengan Yesus. Kenapa? Kita bandingkan Allahmu Iya, dengan itu Yesus. kasihan. Kalau Yesus membangkitkan orang yang hidup. Iya begitu. Istrinya bilang dia Menghidupkan suka orang yang makan mati. nya sendiri. Kalau Allahmu mematikan orang Makasih ya, yang Dek. hidup. Jangan dicontoh orang ini ya. Suka makan Ya. nya sendiri. Ya. Tarik napas dulu, Bang. Oh, Tarik napas. kau nabimu aja ngajarin minum kencing onta kok. Bisa nggak kencing onta diminum di Kristen? Bisa nggak? Gizi lah. Kalau gitu ada dipercaya. Nah, ada larangannya nggak? Ada nggak larangannya? Enggak. Enggak ada orang mau percaya begitu. Enggak ada orang mau percaya minum kencing onta. Siapa mau percaya coba? Dasar dodol. Ada nggak larangannya minum kencing onta di agama Anda? Dodol. Ada nggak larangannya minum kencing onta? Tahu dodol enggak? Tahu dodol enggak? Dodol. Kok dong? Ini bapak ini udah tua. Minum kencing onta dipercaya. gitu aja. Minum bisa nyembuhin sakit. Siapa mau percaya? Mana tahu Anda minum sembuh Anda dari penyakit Siapa yang Anda? mau? Kau aja yang nggak mau minum kok. Kau aja yang nggak mau minum, apalagi aku. Tapi kan bisa menyembuhkan Nabi mu aja penyakit yang gila. ngajar kau nggak mau. Ya minum kan Coba. orang gila, Bang. Coba kau minum dulu. Nabimu kan suruh begitu. Saya kan waras, ngapain saya minum? Nah, nabimu yang ngajari kau. Oh, itu disuruh untuk orang gila. Yang ngajarin berarti nabimu gila ya? Iya maksudnya kalau ada orang gila silakan minum kencing onta. Berarti nabimu gila gitu. Berarti nabimu gila gitu. Dia nggak minum. Hah? Pertanyaan saya, coba dijawab. Coba dijawab. Di agamamu boleh nggak Yang minum kencing ngajar onta? itu gila apa enggak? Kalau suruh orang minum. Di agamamu boleh nggak minum kencing onta? Hah? Yang ngajar itu gila apa enggak? Soalnya kau. Saya tanya, di agamamu Kalau boleh suruh nggak minum orang kencing minum, onta? dia sendiri nggak minum itu gila atau enggak? Di Itu lebih gila agamamu dari gila bisa itu. nggak? Di agamamu bisa nggak minum kencing onta? Nggak ada suruhan begitu, nggak ada. Ada suruhan larangannya begitu, nggak? Nggak ada. Ada nggak larangannya? Nggak ada suruhan, ngapain dilarang? Disuruh aja nggak dilarang. Ada Ngapain nggak dilarang? larangannya? Ada nggak dilarang minum Ngapain kencing onta di dilarang? agamamu? Disuruh aja nggak, apa lagi mau dilarang? Dilarang apa? Nggak ada Nggak larangannya. Apain mau Nggak ada dilarang coba? larangannya. Yang ada kalau dilarang itu kalau ada barangnya. Tidak ada larangannya. Kalau barangnya Ternyata diam-diam. Ternyata Coba. diam-diam nggak ada larangannya. Barangnya nggak ada mau dilarang. Ternyata di Kristen nggak dilarang minum kencing onta. Yang dilarang ngapain dilarang coba? Barangnya aja Ketahuan. nggak ada mau Kamu dilarang. Larang apa? ketahuan. Kalau Minum barangnya kencing barangnya onta. ada. Kamu Yang minum kencing ketahuan. onta tuh Minum nabimu. kencing onta. Ternyata Nabimu. tidak dilarang dalam Nabimu Kristen minum minum kencing kencing onta. Nabimu minum kencing onta. Kamu aja disuruh Abang ini- nggak mau. Abang ini Itu apa? ajaran- Kenapa kok suka Ajaran sekali? nabimu kau nggak mau turuti. Abang kenapa benci kali sama Nabi Muhammad? Ah,
Kenapa? Kenapa Anda benci kepada Yesus katanya? Apa salahnya? Apa Yesus buktinya? kepadamu? Apa buktinya saya benci? Apa salahnya Yesus kepadamu? Kau tiap Apa hari buktinya bicarakan saya dia. benci? Hah? Kenapa? Aku tanya, kalau kau bicara Yesus, apa salahnya Yesus kepadamu? Saya nggak pernah membenci Yesus. Enggak pernah benci, kenapa kau percaya? Kenapa kau tiap hari menghujat dia? Kapan saya menghujat Yesus? Hah? Coba kau Gimana saya katakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Itu percaya itu agama apa bukan? Agama apa bukan? Memang dia bukan Tuhan buat saya. Dia cuma Tuhan untuk orang jahat. Kalau kau tidak percaya itu urusan kamu. Tidak perlu Anda bicarakan tiap hari. Loh, saya membicarakan dia karena diajarkan kepada kami untuk menuhankan dia. Kami nggak mau. Siapa yang ngajar? Siapa yang ngajar? Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah, pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh orang jadi pengikutku. Kami nggak mau. Kalau nggak mau ya itu urusanmu. Kenapa kau tiap hari bicarakan dia? Justru karena itu urusanku, kenapa Anda batasin? Kalau sudah tahu. Nggak mau percaya itu urusanmu. Iya, justru karena itulah Bang, karena saya tidak percaya itulah makanya saya luruskan ajarannya. Saya juga nggak percaya kan nabimu adalah nabi. Muhammad adalah nabi. Terus kenapa harus menghina? Kenapa harus mencelanya? Kenapa harus menghinanya? Muhammad adalah nabi. Siapa juga yang paksa? Ada nggak perintah di Islam bahwa pergilah ke seluruh dunia jadikan semua orang menjadi Islam? Ada nggak? Apa urusannya? Nabi ada bilang bunuhlah orang-orang yang kafir. Nah, sekarang siapa yang pernah datang ke Anda membunuh Anda? Siapa? Apalagi? Siapa yang pernah ke rumah Anda ingin membunuh Anda? Siapa? Bunuhlah orang-orang yang tidak menyembah Allah. Nah, itu buktinya Anda masih hidup. Itu Anda masih hidup, tidak ada yang bunuh. Itu perintah nabimu. Iya, terus siapa yang bunuh Anda? Ada yang bunuh Anda, seperti yang tadi pagi ada orang tanda tangan setelah dia mati. Kau nggak sanggup? Gitu aja kau nggak sanggup kok. Nggak sanggup apa? Cuma aku turun dulu sebentar. Kau nggak sanggup? Lagi. Iya. Nggak sanggup apa? Kau mau bunuh aku nggak sanggup kau. Apalagi kau? Nggak sanggup gimana? Kami 87% di Indonesia ini umatnya Nabi Muhammad. 80% apa? Presidennya sejak merdeka umatnya Nabi Muhammad, polisi-polisinya umatnya Nabi Muhammad, TNI-nya umatnya Nabi Muhammad. Itu negara apa? Negara penyelenggara negara ini 80%. Apa urusannya? Umatnya Nabi Muhammad. Ya, terus Anda mengatakan bahwa kami diperintah membunuh Anda. Itu ada nggak di kitabmu? Ada nggak? Banget. Enggak ada untuk membunuh orang-orang. Itu ayat perang. Orang yang kafir. Apa lagi? Itu masa perang itu. Pada saat perang. Coba aja Anda perangi kami. Siapa bilang pada saat perang? Siapa bilang pada saat perang? Coba Anda baca. Silakan Anda baca ayatnya. Orang-orang Yahudi yang sedang menanam buah kurma dan didatangi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana? Tunjukkan saya. Silakan. Udahlah Pak. Capek sendiri menghujat dia. Udahlah. Capek menghujat. Capek menghujat. Bertobatlah. Lu kan saya pula yang disuruh bertobat. Jadi Anda mau suruh saya jadi Kristen? Maksudnya bertobat itu saya jadi Kristen gitu? Bertobatlah, masuk Kristen. Ya, bertobat itu maksudnya gimana? Bertobatlah, percayalah kepada Yesus. Bertobat itu maksudnya saya jadi Kristen gitu? Percayalah kepada Kristus, dia sebagai Tuhan. Ternyata dia sakit hati karena saya nggak Kristen, teman-teman. Percayalah. Ternyata dia sakit hati. Rupa-rupanya ujung-ujungnya dia sakit hati karena Bang Suma nggak Kristen.
Nanti Ye, kau masuk neraka. ketahuan, kamu ketahuan, ketahuan. Maunya seluruh dunia menjadi Kristen, maunya seluruh Indonesia jadi Kristen. Ye, nggak malu. Tuhan yang tidak jadi Tuhan kalau nggak dilantik mau dijual sama kita. Sorry ye. Tuhan itu produk gagal itu. Nggak laku di Nusantara ini. Tuhan yang dibawa oleh orang Belanda itu tidak laku. Kau masuk neraka, kau. Mama, ternyata dia mau jual Tuhannya ke kita, teman-teman. Orang yang mati mendatang neraka. Rupa-rupanya dia mau kita menjadikan agamanya sebagai agama kita. Tidak malu dia. Ujung-ujungnya dia mau mengkristenkan kita, teman-teman. Bilang kayak dari tadi. Apa? Sudah tidak mendatangi orang-orang seperti kamu, mendatangi neraka. Coba sudah mati mendatangi neraka. Ngapain mendatangi neraka? Mendatangi neraka. Jadi supaya tidak masuk neraka, bagaimana solusinya? Supaya tidak masuk neraka, apa solusinya? Solusinya supaya tidak masuk neraka apa? Supaya masuk surga, saya kemana? Tidak ada solusi bagi orang yang masuk ke neraka. Terus bagaimana caranya supaya saya tidak masuk neraka? Percaya pada Yesus. Kenapa? Memang begitu. Memang begitu. Berikan dia ternyata mau jualan Tuhan bule. Ternyata mau jualan Tuhan. Mama ternyata ujung-ujungnya percaya kepada Yesus, menghina nabiku, menghujat Tuhanku, ternyata mau jual Tuhannya yang bule itu, malu. Sorry orang waras tidak mungkin menuhankan bule. Iya, orang waras juga. Orang waras tidak mungkin minum kucing unta. Ujung-ujungnya menghujat, tidak diterima Tuhannya, menghujat dia. Dia yang menjual Tuhannya. Tuhanmu itu sudah nggak laku di barat, udah ditinggalkan di barat. Tinggalkan di mana? Siapa bilang tinggalkan? Tambah banyak lagi. Orang sudah pada mualaf di barat, Mualaf di mana mualaf? Gereja pada tutup di sana di barat. Yang mualaf segini begini yang nambah banyak kok. Mana ada? Kau sakit hati begini karena tidak ada yang mualaf. Kalian di Arab sana orang Kristen udah nambah-nambah. Mimpi. Di Arab sana orang Kristen udah pada nambah. Mimpi. Gereja di Amerika sudah banyak yang dijual. Di Belanda gereja, di Inggris di gereja semua rata-rata sudah berubah jadi masjid. Dibangun di Arab gereja. Ujung-ujungnya ternyata kita harus percaya Yesus. Udahlah Juma. Capek. Udahlah Juma. Daripada kamu terus malas. Capek dia kan? Kau udah capek menghina nabiku, udah capek. Nggak menghina, aku tidak menghina kok. Aku tidak menghina kok. Bukti itu bukti, fakta. Apa faktanya? Apa faktanya? Nah, faktanya begitulah. Apa itu? Apa yang ku katakan fakta. Apa fakta apa? Faktanya yang begitulah. Apa fakta begitulah apa? Kau tidak percaya kepada Gabriel.
tidak percaya Iya, kepada iya, iya. Jibril, tidak percaya kepada malaikat yang bicara, ya udah, berarti nabimu juga kalau harusnya nggak percaya. Terus Betul, Maria melahirkan apa? Betul Maria nggak? melahirkan apa? Maria Betul melahirkan nggak? apa? Malaikat Maria- menyampaikan hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Iya, Kau iya, iya. Gabriel udah sampaikan, kau nggak percaya. Kalau kau nggak percaya kepada malaikat, nabimu dari mana wahyu? Dari malaikat juga. Nah, Tuhan yang lahir Tuhan, begitu maksudnya. Nah, kalau nabimu aja bisa nyampaikan Enggak, wahyu tunggu, konsentrasi dari dulu. malaikat. Yang lahir Tuhan Udah. gitu maksudnya. Udahlah. Yang lahirkan Kalau- Tuhan siapa? Kalau kau tidak percaya, saya sarankan itu urusanmu. Tapi tidak perlu kau katakan bukan Tuhan, tidak perlu. Cukup Anda sendiri, tidak perlu tiap ada anak keluar. Justru saya yang membantu, ini tema aku ini, Yesus itu Tuhan. Hah? Justru saya yang Tidak mengajarkan. perlu Anda tiap ada keluar bilang Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Yesus Saya bukan justru Tuhan. mengatakan dia Tuhan. Gimana sih? Dari Saya mana mengatakan kamu itu Yesus Tuhan? itu Dari Tuhan mana yang kata dibentuk Tuhan? Kau tiap hari keluar sesuai dengan data. Yesus manusia. KPR 2 nomor 36. Kau bolak-balik, kau pinter-pinter bolak-balik kata, bermain kata, kau dengku ya. Kau kira aku bodoh? Hah? Oh, Kau kira Iya, iya, you iya. on? oh ya. Kau belum apa-apa. Jadi Kalau mau bicara ya gitu. sudah, Maria melahirkan apa? Maria. Udah. Apa tidak mungkin? Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Hah? Maria melahirkan siapa? Apa yang bagi Allah itu apa yang tidak mungkin bagi dia? Iya, saya tanya Maria melahirkan apa? Ya itu mempunyai dua natur. Di mana Yesus mengajar dia dua natur? Di mana? Dia mempunyai dua natur. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia dua natur? Yang walaupun dalam lupa Allah telah Itu mempersoalkan diri. Paulus. Itu Apalagi Paulus yang saya tanya, Apalagi di mana Yesus mengajarkan dirinya dua natur? Di mana? Udahlah. Kalau kau nggak percaya waktu semua. Saya percaya kalau Yesus yang katakan. Di mana Yesus mengatakan? Urusan mula tuh. Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Hah? Apa lagi kurang? Di mana Yesus mengatakan dia dua natur? Kalau kau tidak percaya ya itu urusanmu. Aku Di mana percaya. Yesus mengatakan? Aku percaya kepada Yesus adalah Tuhan. Aku percaya Paulus adalah rasulnya. Ya udah, selesai. Ya itu urusan Anda. Saya bertanya, Nah, di mana kalau- Yesus mengatakan dia dua natur? Kalau Paulus bilang begitu, aku percaya. Ya itu dari Karena Anda, dia itu adalah- urusan Anda yang saya tanya. Dia- Di mana Yesus dia- berkata dia dua natur? Dia dipilih oleh Yesus sendiri. Ya itu iman Anda, silakan aja. Saya bertanya, di mana Yesus mengaku dia dua natur? Ya kan? Yesus bilang, anak manusia, anak Allah. Dia pernah bicara dua-duanya. Aku anak manusia, aku anak Allah. Dia bilang. Di mana dia mengatakan dia dua natur? Dia pernah bicara, aku anak Allah. Aku Di anak mana? manusia. Di mana? Apa lagi kurang? Di mana dia pernah mengatakan aku adalah anak Allah? Di mana? Dia pernah Di mana? mengaku dia adalah Tunjukkan anak dalilnya. Tunjukkan. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Allah. Oke, saya tunggu. Silakan. Silakan, saya tunggu. Saya tunggu. Di mana Yesus pernah mengaku sebagai anak Allah selain hanya tuduhan orang-orang? Silakan. Sambil kau bernapas, jangan lupa kau bernapas, jangan lupa kau minum kencing onta ya. Kalau minum kencing onta ya. Kan tidak ada larangan di agamamu minum kencing onta. Alah, itu kan nabimu yang nyuruh.
Iya, tapi kan tidak ada larangannya di Nabimu yang agamamu. nyuruh, Ya, ngapain? segala sesuatu yang masuk di dalam mulutmu itu tidak najis. Tai pun bisa masuk di mulutmu, tai. Aku kan tidak percaya kepada nabimu. Kau percaya kepada nabimu. Urusanmu. Saya kan mengatakan tidak ada larangan makan tai di agamamu. Yesus Jadi tidak boleh pernah makan nyuruh tai. kok. Di agamamu apapun yang masuk ke mulut itu boleh katanya. Nah, balik tai sapi pun bisa masuk ke mulutmu. Silakan kau tunjukkan di mana Yesus mengaku anak Allah. Tunjukkan sama saya. Dia yang mengaku ya, dia mengaku. Nah, kau tunjukkan, temukan satu data kalau ada. Oke, silakan kau tunjukkan. Kalau tidak ada, kau minum kencing onta ya. Mana? Tunjukkan ayo. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Berapa? 10 ayat 36. Masolang generasi. Kau baca nomor 34-nya dulu. Mampus sudah kau. Mampus kau minum kencing onta. Di mana dia mengatakan situ? Itu tuduhan. Itu tuduhan orang-orang. Baca nomor Aku anak Allah. Coba baca nomor 34-nya. 34 kau baca. Apalagi kurang. Coba kau baca. Aku anak Allah. Coba kau baca nomor 34-nya. 34 kau baca. Berani kau baca? Itu hanya tuduhan. Tuduhan orang baca di situ. Masihkah engkau menuduh aku menghujat karena aku berkata aku anak Allah? Itu tuduhan orang Yahudi. Malu. Itu tuduhan. Bom. Nggak ada di situ. Dia menjawab tuduhan orang-orang Yahudi, orang Farisi. Kasihan deh lu. Sekarang kau minum kencing onta ya, karena nggak ada dalilnya ya. Kau minum kencing onta kau lah. Tidak ada ternyata. Malu. Kau jangan khawatir, jangan kau ragukan pengetahuan saya tentang Bibelmu. Tidak akan pernah kau temukan Yesus mengaku sebagai anak Elohim. Itu tuduhan orang Yahudi. Sampai dia ingin dilempari batu. Baca nomor 34, 35, baru ke 36. Ternyata nggak ada. Nggak ada kan? Nah, minumlah itu kencing onta. Kalau nggak ada kencing onta, kencing orang mau kau minum. Kencing tetanggamu minta. Itu kan nabimu yang kalau nyuruh. Tidak ada kencing onta, kau minum kencing tetanggamu. Yang nyuruh itu nabimu. Karena kau percaya. Mana dalilnya Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku dia anak Elohim, anak Allah mana? Orang sakit yang bilang 10 nomor tiun. Orang yang sakit orang sakit. Sekarang itu pengakuan, itu pengakuan Yesus. Yang kedua saya minta. Enggak waras. Kau tunjukkan lagi mana, di mana lagi Yesus mengaku anak Allah. Itu kan tadi, itu tuduhan, itu dia menyanggah tuduhan. Nah, sekarang saya yang minum kencing onta. Kalau kau bisa tunjukkan di mana Yesus mengaku anak Allah, benar-benar mengaku, bukan tuduhan. Ada enggak? Ada enggak? Kalau orang enggak ada. Enggak mungkin. Tidak ada. Yesus hanya mengaku anak manusia. Yesus mengaku anak manusia. Orang minum kencing. Kodong. Ya. Bapak ini sudah tua. Enggak mungkin suruh minum kencing. Hanya orang yang tidak waras suruh minum kencing. Usia ini, usia Anda itu Anda lakukan dengan hal-hal yang positif. Bukan menghina, bukan menghujat. Bapak kan sudah tua, sudah kena stroke. Udah kena stroke ringan lagi. Kena stroke tanganku dua aja bisa gerak, tanganku dua-duanya. Stroke dari mana? Stroke
Truk dari mana truk? Coba bilang huruf. Coba bilang huruf Z. Coba bilang Z. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Itu bukan huruf Z, itu Anda mau nggak bisa. Tanda-tanda orang kena stroke itu nggak bisa sebut Z. Coba. Anda bilang Z. Anda bilang Z. 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 Nggak bisa. Anda bilang Z. Itu Z. 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 Bilang Suzuki. Apa? Jujuki. Suzuki. Ya, Suzuki. Memang tulisan Suzuki. Abang itu lebih baik abang itu olahraga, jangan begadang, istirahat. Udahlah, daripada abang menghujat begini. Udah tua, sudah tua, harus pelihara kesehatan gitu loh. Kamu tuh ya. Apalagi? Udah tua, udah kena stroke. Tidak perlu ada tiap hari membicarakan agama orang. Tapi Anda mau saya jadi Kristen. Tapi Anda mau saya percaya Yesus. Kalau kamu tidak percaya itu urusan kamu. Tapi tadi maunya saya berhenti dan percaya Yesus. Saya baik kepada kamu supaya saya baik kepada kamu, enggak? Supaya kamu selamat. Caranya? Supaya kamu selamat, makanya saya ceritakan kepada kamu. Iya, caranya supaya saya selamat apa? Nah, tadi sudah saya bilang tadi. Apa itu? Tadi sudah saya bilang. Apa itu? Ya, itu urusan kamu lah. Kamu tidak mau percaya, itu urusan kamu. Bukan urusan harus saya. Percaya kepada siapa? Supaya saya selamat harus percaya kepada siapa? Kamu kan sudah tahu, sudah baca sendiri. Apa itu? Kamu kan sudah baca sendiri. Apanya yang harus dibaca? Kamu apa baca yang harus sendiri. dibaca? Apanya yang dibaca? Barang siapa tidak percaya kepadaku akan binasa. Nah, itu. Oh, jadi maunya saya ini sekarang ngapain? Kalau nggak percaya kepada Yesus, itu urusanmu. Oh, jadi saya harus percaya nih. Saya bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak percaya kepadaku akan binasa. Oh, jadi ceritanya ini saya harus percaya dia nih. Itu urusanmu, kamu tidak mau percaya itu urusanmu, bukan urusan saya. Ya kan? Aduh, parah. Tidak mau percaya itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya hanya siapa yang mau bayarkan saya perpuluhan kalau saya ikut Bapak? Siapa yang mau bayar perpuluhan? Saya hanya Bapak menyampaikan kepada Anda. Nah, kalau saya ikut, siapa yang mau bayarkan saya perpuluhan saya? Saya berbaik hati kepada Anda supaya Anda selamat. Kalau Anda tidak mau selamat, itu urusan Anda. Nah, terus saya nanti bayar perpuluhannya gimana? Tidak perlu bayar perpuluhan. Tidak perlu Anda bayar perpuluhan. Mana bisa? Tidak perlu Anda bayar perpuluhan. Tidak perlu. Ditagih terus, nanti ditagih terus. Tidak ada penagihan, saya jamin. Ditagih. Kenapa bisa? Anda yang mau bayarkan? Anda yang mau bayarkan? Kalau pendeta Anda mau bayarkan saya? Kalau pendeta tagih kepada Anda, suruh dia tagih kepada saya.
Nah, itu aja. Iya. Nah, lagi kau Ketahuan. pulang. Kalau pendeta Ketahuan. ditagih kepada Anda, saya suruh tagih kepada saya. Pendeta tinggal berani lagi kepada saya. Bagaimana Anda Nah, membayarkan apa saya? Kalau saya jadi Apa lagi pendeta, kau? satu Indonesia ini heboh. Semua akan setor perpuluhan ke saya. Seluruh jemaat-jemaat yang ada di semua sekte akan jadi jemaatku dan semua akan setor ke saya. Bagus. Jadi ngapain Kalau- Anda bayarkan saya? Kalau kamu bisa jadi pendeta, bagus. Ah, betul nggak kalau saya jadi pendeta, orang semua akan setor perpuluhan ke saya? Betul nggak? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Mau nggak kau bayar perpuluhan ke saya kalau saya jadi pendeta? Mau nggak? Ngapain? Ngapain dia bayar kepada? Malas, untuk Ngapain dia apa kalau bayar gitu? kepada? Udah masuk neraka, nggak dapat perpuluhan lagi, untuk apa? Ngapain dia bayar Untuk kepada? apa? Saya aja nggak percaya pada perpuluhan. Ngapain dia bayar? Aduh, kalau saya jadi pendeta, saya kaya raya. Sulawesi Selatan ini Silakan, bisa gue beli. Iya. Betul nggak? Betul tidak? Kalau saya jadi pendeta, saya jadi kaya, betul nggak? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Kalau saya jadi Saya tidak pendeta, berani jadi kaya menjamin nggak saya? Anda jadi kaya apa enggak? Loh, Saya tidak jadi perpuluhan menjamin jemaat Anda kemana? kaya apa enggak? Ya kan? Perpuluhan jemaatnya kemana kalau saya nggak kaya? Kalau kamu mau minta itu urusan kamu, bukan urusan saya. Loh, bukannya itu sudah tertulis perpuluhan 1/10? Tidak ada demikian. Dalam perjanjian baru tidak ada demikian. Tapi ada contoh dari Paulus merampok jemaat. Dalam perjanjian baru tidak ada urusan kata perpuluhan. Perpuluhan itu dalam Tapi ada perjanjian perintah, lama. tapi ada di perjanjian baru Paulus ada merampok jemaat. Gimana itu? Merampok dari mana merampok? Dari mana Ya, Paulus merampok? mengajarkan. Paulusnya yang mengajarkan itu. Di mana 2 Korintus merampok? 11. 2 Korintus Tidak ada 11 nomor kata-kata 8. merampok. Coba Tidak ada. baca. 2 Tidak ada kata-kata merampok. Korintus 11. 2 Korintus 11 nomor 8. Coba kamu baca. Berani? Coba baca, coba. Baca. Nah, 2 saya buka Korintus dulu ya. 11. Ya, silakan. Baca keras-keras ya, Bang ya. Nah, Apa bacanya? 2 Korintus. Sebentar 2 saya buka Korintus dulu, 11, sabar. Tapi kalau salah maafkan saya cuma bercanda. 2 Korintus 11 Ya. apa? Kalau saya salah berarti saya bercanda. 11 11 ayat yang keberapa? 8. Ayat yang ke-8. Oke. Iya. Apa bacanya di situ, Bang? Saya lihat dulu Pak ya, saya lihat dulu ya. Benar. Iya, apa bacanya? Baca keras-keras. Saya lihat dulu saya. Baca dulu keras-keras dong. Saya lihat dulu. Baca keras. Baca. Enggak. Udah baca? Artinya bukan begitu. Baca, jangan artinya, baca. Begitu. Apa bacanya Maksudnya dulu? bukan Baca begitu. dulu, baru artikan. Maksudnya bukan begitu maksudnya. Oh ye. Paulus menerima dukungan kebutuhan kehidupan dari jemaat lain. Malu. Kenapa kamu nggak baca? Kata merampok ini bukan kata yang sesungguhnya. Memang begitu.
Memang di situ dikatakan merampok, tapi bukan kata sesungguhnya. Sulau dalam bahasa Yunani sulau. Sulau itu artinya merampok. Gimana? Saya tunjukkan biar semua baca. Aku Bang tanya Suma. kepada mereka. Kalau kau mau bilang begitu, nanti aku bilang begitu juga nanti. Enggak ada nabiku merampok, enggak ada. Tunjukkan dalilnya di mana nabiku merampok. Di kitabmu Paulusmu merampok. Nih, kutunjukkan ya. Malu. Oh, jadi aku bisa jadi perampok. Kalau aku mau jadi kaya, aku bisa jadi perampok. Dia tidak mau baca karena malu. Nih. 2 Korintus 11:8. Jemaat-jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Nih, kurampok. Kita lihat kurampok bahasa Yunaninya, benar nggak saya? Mana kurampok? Baca lagi sambil bawah. Kurampok. sambil bawah. Kurampok kita tekan ya, kurampok. Salah. Baca lagi sambil bawah. Kurampok sulau Baca sambil artinya bawah. telah kurampok, Baca sambil bawah. merampas, merampas, telah kurampok. La. Baca sampai ke samping, baca ke samping, baca ke bawah, baca ke atas, baca ke samping, ke atas bawah. Malu kau kan? Malu enggak? Sambil bawah. Enggak. Macam kasihan dia, kasihan. Baca sampai ke bawah. Enggak. Baca sampai ke bawah. Baca sampai ke bawah. Baca sampai ke bawah. Di mana? Coba di mana? Gimana kau? Kau gimana? Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Abangku ini udah ku bilang jangan hadapi saya. Bahaya kalau kau hadapi saya, Bible. Kau hadapi saya lebih bahaya. Kau lebih bahaya lagi. Tuhan. Oh Tuhan, ada yang merampok jemaat. Kata sulau itu telah merampas. Tidak ada di perjanjian baru perpuluhan. Oh ya, tapi di perpuluhan menurut Roh Kudus yang membisikkan aku itu langsung, Bang Suma, jangan kamu tertipu. Di perjanjian baru itu malah merampok. Ada. Terguncang dia. Hilang tajinya. Hilang bisanya. Di mana? Di mana kata? Di mana? Hilang tajinya, teman-teman. Hilang bisanya. Aduh, suaranya vokalnya hilang. Jadi bengek dia. Kurang Oh ya Allah ya Karim. Ternyata perjanjian baru bukan perpuluhan tapi merampok. Ini aku bacakan. Aku bacakan kepadamu ya. Tertawa yang menjadikan bukti kemenangan malam ini. Jadi kalau saya jadi Kristen, jadi saya dirampok nih. Nggak dirampok. Itu dalilnya tadi. Nggak ada. Nggak ada katanya kawan-kawan, nggak ada di. Ini yang baca. Tunjukkan dia sendiri yang baca. Aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikanmu. Iya, merendahkan diri dengan mengaku sebagai perampok.
Dia merendahkan Kepada dirinya, kamu ngaku yang sebagai perampok. Coba Rasul katanya merampok jemaat. Katanya Rasul, Bang. Supaya aku Rasul melayani kok kamu. rampok jemaat. Dan Rasul ketika aku dalam kekurangan, rampok jemaat di tengah-tengah kamu, piye? aku tidak menyusahkan Iku piye, Mas? sebab aku yang kurang padaku. Oh, dia baca betul-betul. Oh, dibaca betul-betulnya. Yang datang dari Oh, dibaca betul-betulnya. dalam sekarang aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban dia bagi hibur kamu. diri. Dan aku akan tetap berbuat demikian demi Melek. benar. Oh, mama. Bagi kamu. Kodong. Oh, kodong. Rasul merampok jemaat. Oh, mama kodong. Tidak ada. Yang merampok tuh justru nabimu yang suka merampok. Iya. Lagi-lagi Nabimu nabiku. suka merampok. Nabiku lagi. Oh, Paulus ternyata nabiku. Nabimu itu yang suka merampok. Benci kali lah kau ini sama Nabi Muhammad. Ya Allah yang Karim. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kau nggak merasakan merdeka di Indonesia ini. Nabi Muhammad lah yang menyebabkan Nusantara ini merdeka. Beliau yang mengajarkan damai sejahtera sehingga Nusantara harus didamaikan dengan kita mengusir penjajah yang seagama dengan Anda. Sekarang Anda malah menghina Nabi. Padahal Anda sudah membaca ternyata Paulus itu merampok jemaat. Sebelumnya kamu nggak tahu kan dalil itu? Sebelumnya Anda tidak tahu kan dalil itu? Ya kan? Nanti Bang Suma yang tunjukkan, kaget dia. Sudah seumur gini Anda nggak tahu Bible. Saya nih tahu langsung. Lu punya lulus ternyata merampok jemaat. Di mana? Oleng ya, Bang? Abang oleng ya? Enggak. Oleng ya? Enggak oleng? Enggak oleng. Minum dulu kalau gitu, minum. Minum lagi. Kenapa oleng? Coba. Ya karena kau sudah tahu ternyata Paulus merampok jemaat. Enggak ada lah. Enggak ada lah. Enggak ada. Sulau itu bukan merampok. Surau itu artinya surau. Aduh, kakek ini bah. Gimana kek? Aman kek? Jantung aman? Aman. Jantung aman? Aman. Lambung asam aman? Aman. Lambung asam aman? Aman semua aman. Urat asam aman? Aman. Urat asam aman? Aman. Kurang asam? Aman. Kodong. Iya. Kan Rasulnya merampok jemaat, kan kurang asam. Jemaat kerampok. Yang kurang asam itu kamu yang kurang asam. Iya, saya akui saya kurang asam. Ngapain saya tunjukkan dalil itu tadi sampai Anda terguncang, ya kan ya? Tidak garang lagi abang ini. Opung ini tidak garang lagi dia langsung. Masih mau ke gereja, masih mau? Mulai hari ini ada merenung. Ya tidur nanti ada merenung. Dia yang mau merenung, aku yang disuruh merenung. Rasulnya merampok jemaat, tapi yang disuruh merenung. Mengikuti Rasul yang merampok jemaat. Kemanakah aku nanti tanya? Ya. Siapa yang mengikuti Rasul yang merampok? Tanya dulu. Coba tunjukkan di mana nabiku merampok, di mana ada nabiku merampok, di mana? Nanti malam kau tidur, kau merenung dulu. Kemanakah aku setelah mati nanti? Aku
Disuruh merenung. Hah? Yang merenung Tuh. itu kakek ini Dia yang sudah bilang. merenung. Dia sudah Nggak bilang, urus. aku sudah Nggak ke urus. surga. Enggak urus. Nabimu Yesus di ke mana? surga, kalian ke liang lahan, enggak urus. Yang sekarang jadi masalah, Paulus Nabimu itu di ternyata mana? rasul yang merampok jemaat. Nabimu di mana sekarang? Kau pikir-pikir Kenapa dulu jadi lah. nabiku? Yang merampok jemaat itu siapa? Oh, Nabimu aja bilang ke surga, Nabi nggak bagi-bagi ke surga, kau masih dikubur. Itu kan mulai ngaco kan, larinya kemana-mana. Siapa yang merampok jemaat? Di mana? Di mana Nabimu? Coba aku tanya. Kalau Paulus Ayo, di mana? coba. Paulus Coba, yang merampok Nabimu jemaat di ini sekarang di mana? Ayo. Paulus yang merampok Ayo, jemaat Nabimu sekarang itu di mana? ada di mana? Jawab. Paulus yang Jawab. merampok jemaat itu sekarang di mana? Jawab dulu, Nabimu sekarang ada di mana? Paulusnya di mana sekarang? Paulusnya di mana? Paulus di mana? Coba kau jawab dulu. Nabimu sekarang ada di mana? Ayo. Kasihan. Istirahatlah bang. Istirahat. Kakek ini istirahat. Ayo, jawab. Kakek istirahat. Aku minum kopi Jawab. dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minumlah kopi. Kopi. Ya. Hasil rampokan ini, rampokan jemaat beli kopi. Iya, Bang. Bagus. Kopinya bau teh. Hasil rampokan jemaat. Kopinya bau kencing otak nggak? Pada tahu bau kencing hasil rampokan ini. Kencing otak kali. Kopinya bau rampokan jemaat. Ada bau kencing otak nggak? Ternyata hasil rampok jemaat memang enak ya. Iya. Ada bau kencing otak ya? Mantap. Pantas jatuh. Ternyata Pantas jatuh sekali. hasil rampok jemaat ternyata enak. Jadi orang-orang itu mempraktikkan di gereja itu apakah sama dengan Paulus, Bang? Merampok jemaat juga. Pantas. Nggak ada yang rampok. Karena kan tidak ada perpuluhan kan di Kristen. Nggak ada. Berarti perampokan aja yang ada. Nggak ada ya. Yang rampok nggak ada. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku. Paulus mengatakan jadilah teladanku. Aku jamin kau masuk gereja nggak akan dirampok. Aku jamin. Tapi faktanya di situ tadi apa dibaca? Kau jamin, aku jamin kau. Aku jamin. Ya tapi rampok secara halus tiap bulan Kalau ditagih. aku jamin nggak ada yang rampok. Coba. Tapi secara halus, rampoknya halus mungkin. Kan perpuluhan. Aku nggak tahu di mana cara halusnya, di mana coba. Kita harus mengadakan persembahan kasih. Kita harus mempersembahkan kasih, memberikan harta kita untuk Tuhan, berikan harta kita kepada rumah Tuhan. Itu harus itu. Enggak ada yang rampok. Tidak ada yang maksa kok. Kalau tidak mau rampok itu maksa, Bang. Tidak mau memberi itu urusanmu. Tidak ada. Rampok itu maksa, Bang. Cuma ya. Tidak ada kata, kalau kau nggak memberi kau masuk kantor polisi di penjara. Rampok itu apa? Rampok itu apa? Kalau dirampok itu? Kalau merampok itu, kalau merampok itu masuk penjara nggak? Coba. Belum ada penjara waktu itu, waktu Paulus mempraktikkan. Coba. Tapi dipenggal. Penjara nggak? Dipenggal. Coba aja kan kau pecah. Dipenggal. Coba aja kan kau pecah. Nah, dipenggal. Nggak ada. Paulus dipenggal nggak? Itu bukan kesalahan, itu yang dianggap. Bukan kena itu. Lagi. Dia dipenggal bukan kena bukan lagi. alasan itu yang dia dipenggal. Nah, jalan.
Coba aku tanya, kalau kamu mau bicara begitu, kalau kamu mau bicara begitu, Nabi mana yang kena racun? Nabi kan bisa kena racun. Nabi kok bisa kena racun? Dipenggal. Alamak. Mati Nabi dalam kok keadaan kena perang racun? atau apa kayak ini Dia dipenggal. bilang, Paulus Apakah bilang, karena "Aku tidak ketahuan ya? dulu." Paulus Apakah pada- karena ketahuan Paulus merampok pada jemaat pernah sampai diracun dipenggal gitu, Bang? mati-mati. Bang, apakah karena dia ini? Apakah karena dia merampok jemaat Nabi kok sampai bisa dia dipenggal diracun? gitu? Coba. Itu Coba loh. aku tanya, Nabi kok bisa diracun? Masya Allah. Ternyata Masya Allah. ada rasul yang merampok jemaat, saudara-saudara. Baru tahu kita ya Di kan ya. mana? Betul-betul dirampok juga ternyata jemaat. Jadi Mana yang rampok? diperhatikan gak itu? Tadi kan ada perintahnya tuh. Kalau- Jadilah teladanku. kalau- Teladanilah kalau aku. merampok- Kalau Dia kan mau merampok diteladani masuk tuh. penjara. Tapi dipenggal. Kalau merampok masuk penjara. Tapi Buktinya dipenggal. kita masuk penjara. Tapi dipenggal. Enggak. Oh, enggak dipenggal dia. Diapain? Hah? Dan dia Diapain? dipenggal bukan urusan itu, bukan karena urusan itu. Dia dipenggal karena dia mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Orang-orang Farisi Mana nggak ada? juga. Mana Orang-orang ada? Farisi nggak setuju. Orang-orang Mana Farisi- ada karena mengajarkan ajaran yang sama Lah, seperti lah, Yesus. lah. Mana ada? Buktinya Petrus disalibkan. Apalagi Petrus disalibkan. Semua murid-muridnya martir semua. Martir Bukan semua, karena ikut-ikutan kecuali merampok, Yohanes. bukan. Bukan Kecuali karena ikut Yohanes. merampok. Tidak merampok. Loh, itu Eh, eh, Petrus Filternya hilang. disalibkan terbalik. Tahu filternya hilang, kelihatan jeleknya. Abang istirahat ya. Petrus disalibkan terbalik. Abang istirahat, tidur, cuci tangan, cuci kaki, istirahat. Udah Jaga lah, kesehatan. Malam ini saya sarankan Anda untuk merenungkan apa yang itu? dikatakan Bible. Bahwa Paulus Baca- merampok. Baca dengan baik-baik, dengan tujuan baik. Kosongkan dulu pikiran Anda yang aneh-aneh itu. Ya. Bagaimana Kosongkan dulu ceritanya pikiran masih? Anda yang aneh-aneh itu. Terus Supaya habis saya merenung, Anda saya supaya, kalau saya merenung supaya- setelah itu saya ikut jadi supaya pengikut Paulus Anda gitu. bisa mengerti apa yang dikatakan di dalam Bible. Nah, Kalau- habis itu saya jadi pengikut kalau- Paulus gitu. Kalau Anda tidak kosongkan dulu pikiran Anda yang macam-macam itu, sebelum baca Anda sudah nolak. Ya, sama dengan orang yang diberitahu, tapi sebelumnya sudah nolak, jadi nggak bisa lagi dikasih keterangan. Jadi kosongkan dulu, pikir secara wajar, ya, pikir yang wajar dulu. Jangan Anda menolak dulu, jangan terima dulu. Pikir yang jelas. Saya tidak katakan Anda harus menerima dulu. Anda baca secara normal. Tidak perlu Anda nolak dulu, tidak perlu Anda percaya dulu. Baca dengan normal. Gitu. Kalau baru bisa Anda nangkep. Kalau kamu belum baca, Anda sudah pikiran yang enggak. Jadi Pak, Apa yang harus saya baca? daripada Anda baca dari depan sampai belakang pun nggak ada gunanya, karena
pikiran kamu sudah menolak. Anda baca 10 kali juga yang percuma. Gitu. Anda baca 10 kali habis pun nggak ada faedahnya. Karena di dalam pikiran Anda sudah nolak. Baca dulu yang jelas. Tidak perlu ada percaya dulu, tidak perlu Anda nolak dulu. Itu loh. Itu baru benar cara bacanya. Maksudnya saya harus mengikuti rasul perampok itu gitu maksudnya? Saya udah bilang, kamu tidak perlu percaya dulu. Kamu juga tidak perlu nolak dulu. Baca dulu yang secara otak yang wajar, otak yang waras. Ya. Nah, Saya sudah baca, makanya saya yang menyampaikan. Kamu sudah baca, saya tahu. Kamu sudah baca. Tapi sebelum Anda baca, Anda sudah nolak. Makanya apapun yang Anda baca, yang Anda baca tidak ada gunanya. Bukan itu maksud saya sudah baca, bahkan saya tunjukkan ke Anda, dan yang saya temukan Paulus itu merampok jemaat. Makanya aku udah bilang, kalau kamu tidak mau, kamu sudah menolak dulu, percuma Anda baca. Ya, saya bukan menolak, saya 10 kali. Saya terima dia sebagai rasulnya Kristen. Saya terima Paulus sebagai rasulnya Kristen. Rasul yang mengatakan dirinya merampok jemaat. Terus ada. Saya udah capek. Ya. Saya udah capek bicara kepada Anda. Ya. Karena sudah ketahuan. Karena sudah ketahuan mengikuti rasul yang merampok jemaat, gitu. Bukan, saya capek kepada Anda, mau diterangi bagaimanapun nggak ada gunanya. Ya memang nggak ada gunanya karena Anda ingin menegakkan benang basah. Ceritanya perampok kok dibilang rasul, anak orang kok dibilang Tuhan. Orang kan tidak akan bilang orang bebal enggak orang bebal. Awas. Orang bebal enggak orang Abang bebal. istirahat. Kasihan abang ini bicara pun susah. Orang bebal enggak. Istirahat dulu. Orang bebal. Orang bebal enggak. Istirahat dulu bang, istirahat. Orang bebal enggak. Orang bebal. Istirahat dulu. Kau termasuk orang bandel. Kasihan abang ini. Bebal bandel. Istirahat abang. Keras Kasihan kepala. kali aku tengok abang ini, bernapas pun susah. Keras kepala. Tarik napas susah. Bebal. Abang tarik napas saja susah itu. Abang istirahat aja dulu. Begitulah. Udahlah Pak. Kasihan abang ini. Ya. Orang bebal begitulah orang bebal. Istirahat abang, istirahat. Kasihan kali aku tengok. Bernapas saja susah lu abang. Bernapas saja abang susah. Aduh, Bapak ini gimana Pak? Dek cuma adekku cuma. Istirahat bang, istirahat. Adekku cuma ya belajarlah benar-benar. Ya Allah ya Karim. Kasihan juga abang itu ya. Udah tua masih begitu gayanya.